Saya sesungguhnya membuat konten ini karena interaksi saya dengan guru etos Indonesia, Jansen Sinamo. Memang kami sering berkomunikasi, bahkan lewat telepon, bisa berlama-lama bertelepon. Tapi kali ini kami membicarakan satu hal yang menarik karena dia posting satu hal yang pernah dia lakukan, menulis etos Tionghoa atau etos Cina bersama Ebenezer Syadari, penulis yang terkenal juga jurnalis senior. Mereka berdua menulis itu karena seperti semesta mendukung orang-orang Tionghoa yang berperadaban maju, membantu biaya penulisannya, dan mereka juga sangat mudah menemukan literasi atau literatur yang berkaitan dengan peradaban Tionghoa, literasi tentang Tionghoa. Saya akan menanggapi karena dia bilang sangat sulit menulis etos Batak. Saya terhanyut juga, barangkali banyak hal maksudnya, tapi tentang bagaimana menulis etos Batak, saya terus terang merenung, barangkali itu ada benarnya. Sebagai orang yang pernah menulis buku ungkapan-ungkapan filosofi Batak, dan buku itu pernah dijual di Gramedia, walaupun tipis dan tergolong laku, saya juga memang jujur mengatakan bahwa saya tidak temukan kata-kata yang sangat pas menjelaskan tentang etos Batak. Walau sesungguhnya negara ini juga mengakui kerja keras orang-orang Batak, putra-putri orang Batak sudah terbukti. Tapi dari filosofinya harus kita gali. Barangkali tidak boleh juga putus asa dan tidak boleh juga jumawa kita katakan kita sudah lengkap secara filosofi. Tapi sebagai orang yang bergiat dan mendalami ungkapan-ungkapan filosofi Batak, saya juga masih mencari banyak ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan etos, kerja keras, atau antusiasme dalam bekerja dalam kearifan budaya Batak. Ada ungkapan yang mengatakan mereteng agas di Tanggurung. Itu juga ungkapan mengatakan bahwa diartikan tentang kerja keras. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Misalnya mereteng agas di Tanggurung. Juga ada ungkapan misalnya sitas nabur. Itu juga bisa kita kaitkan dengan kerja keras, dengan kepeloporan, dengan kesatriaan memulai sesuatu. Atau hal yang lain, ungkapan yang menyebut mangarato, ratto dodalani begitu. Jadi ungkapan itu juga tersirat tentang bagaimana merantau. Dan ungkapan-ungkapan yang saya sebutkan tadi, ungkapan Batak itu walaupun kata demi kata itu menyeratkan ada etos di sana. Lalu ada juga permintaan dalam ungkapan sehari-hari unang hologas. Itu artinya jangan berputus asa. Ungkapan-ungkapan seperti ini menurut saya perlu didengung-dengungkan, apalagi di budaya zaman yang begitu cepat berkembang. Kita tidak bisa memuji-muji, tapi bagaimanapun kearifan budaya atau hal-hal yang sudah dimulai nenek moyang kita itu perlu didalami dan dipelajari apa dibalik dari ungkapan-ungkapan itu. Dan nanti ada ungkapan yang paling menurut saya perlu, karena dalam ungkapan Batak disebut sebelum kekristenan sudah ada ungkapan sude panggul mit nigolu saguru ni batado alani unang ma marlomoni roha lomon rohani sabing. Itu artinya kita tidak boleh sebebas-bebasnya sendiri tanpa kita percaya ada kuasa atau semesta atau Allah yang berkuasa untuk itu. Jadi etos Batak tadi ungkapan mereteng agas di Tanggurung, ungkapan
disebutkan bagi orang yang benar-benar bekerja keras sampai tanggurung atau punggungnya itu tempat bertelur sesuatu begitu, karena sangat dia sabar mengerjakan itu, dan itulah ungkapan yang pas itu kan berkaitan dengan etos. Juga ungkapan tadi disebutkan juga sampai maliklik atau sampai mabugang, itu artinya kan sampai luka, sampai apapun akan diperjuangkan. Itu namanya sikap bahwa kita akan berjuang sekuat tenaga. Lalu yang mungkin lebih dalam kita pelajari juga ungkapan sitatas nabur. Itu ungkapan bagi orang awalnya yang memulai kampung atau memulai wilayah baru. Sitatas nabur itu artinya orang bangun pagi-pagi buta, subuh, jalan-jalan di sekitar dia masih embun banyak. Itu artinya embun itu dia harus lewati, maka dia harus membersihkan embun itu untuk sampai ke jalan dan tujuannya, dan memulai membuka sesuatu lahan. Paling tidak menyeratkan itu jiwa kepeloporan, jiwa pejuang, jiwa kesatria harus dimiliki orang Batak. Harus ada jiwa sitatas nabur. Lalu ungkapan merantau tadi, mangarato, rato dodalani. Maka nasihat pada orang tua agar anak-anak yang diberangkatkan merantau harus diingatkan rato dodalani. Rato dodalani artinya itu perjalanan yang sangat berat, bukan hanya menanjak, bukan hanya menurun, tapi sulit. Rato itu artinya sulit. Mangarato itu berarti mengalami kesulitan. Hidup orang Batak itu yang dipelajari seperti Boraspati itu, seperti Cicak itu, kemana-mana dia harus memang beradaptasi dan sadar bahwa wilayah yang dia hadapi itu berbeda dari wilayah dari dia berasal. Maka dia harus beradaptasi, maka dia harus menyadari sulit di tanah rantau. Tapi kesulitan itu tidak boleh membuat putus asa, dan itulah diajarkan lebih bagus kita berjuang di tanah rantau daripada kita pulang ke kampung halaman karena tidak mampu di tanah rantau. Itu filosofi yang sudah diajarkan turun-temurun dari orang Batak. Maka di mana-mana orang Batak siap dan ada untuk menjadi seseorang dengan jiwa kepeloporan tadi, dengan jiwa sitatas nabur tadi, dengan jiwa perantau tadi, dan dia mampu dengan teguh, dengan tekun, dengan gigih untuk menemukan jati dirinya sebagai orang Batak. Orang Batak sejati, khususnya Batak Toba, yang saya jelaskan tadi ungkapan-ungkapan itu sudah menjadi bagian dari pembicaraan, tapi paling tidak narasi untuk sesuatu etos mungkin belum banyak yang mengulas. Ada beberapa di YouTube, termasuk misalnya Profesor Siagian, saya lihat tonton di YouTube-nya juga menjelaskan tentang etos Batak, tapi beliau lebih ke bahasa Batak. Barangkali masih banyak konten-konten etos Batak untuk kita dengungkan agar anak-anak muda, kaum milenial juga sadar betapa dalamnya kearifan budaya. Saya kira itu yang menanggapi dari bincang-bincang saya dengan Mr. Etos, Guru Etos Indonesia, Jansen Sinamo. Terima kasih.